Di pura-pura kuno di Bali bersemayam sebuah kekuatan kuno yang lebih tua dari bebatuan candi itu sendiri. Kekuatan ini tertidur dalam sebuah topeng kayu yang disakralkan. Menanti waktu yang tepat, ia akan bangkit saat desa membutuhkannya. Ketika Barong, sang singa surgawi, bangkit dari tidurnya diiringi alunan gamelan yang menggema, ia bukan lagi sekedar ukiran kayu. Ia adalah perwujudan Dharma, sebuah perisai hidup bagi masyarakat. Barong adalah penjaga agung yang kehadirannya menjanjikan keselamatan, dan nafasnya adalah lambang keharmonisan. Kisah ini berlanjut di sebuah desa pada dini hari. Kabut masih menyelimuti pepohonan dan sesajen diletakkan di setiap pintu sebagai persembahan. Alunan gamelan yang lembut memanggil sang pelindung untuk memberkati hari itu. Disinilah Barong hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan desa. Namun, tatanan damai ini terancam oleh retakan yang berasal dari dalam, yaitu luka seorang ibu. Inilah kisah Calon Arang, seorang janda yang sakit hati melihat putrinya Ratna Menggali dikucilkan dan direndahkan oleh masyarakat. Rasa sakit yang mendalam ini mengubahnya menjadi Rangda, Ratu Ilmu Hitam. Rangda bukan sekedar tokoh antagonis, melainkan perwujudan Adharma, lawan dari kebajikan, yang merupakan sisi lain dari keseimbangan alam semesta. Ini bukanlah pertarungan sederhana antara kebaikan dan kejahatan, tetapi drama abadi antara tatanan yang berusaha menjaga harmoni melawan kekacauan yang lahir dari luka batin yang tak tersembuhkan. Kemarahan Rangda tidak seperti kemarahan biasa. Kekuatannya menyebar seperti wabah, memicu penyakit dan mencekik dengan rasa takut. Hal ini dikenal sebagai gerubuk. Bukan sekedar penyakit fisik, melainkan rasa salah yang terasa oleh seluruh masyarakat. Udara terasa berat, malam terasa panjang, dan keputusasaan meracuni sumber air serta lumbung padi. Desa yang semula damai berubah menjadi labirin keputusasaan. Saat kekacauan ini mengancam, sang pelindung Barong bangkit. Barong maju dengan gerakan yang luas namun penuh kuasa. Musik pun berubah. Gamelan yang agung berganti menjadi gamelan bebanongan. Dengan ritme yang cepat, menusuk dan kacau, musik ini memompa semangat menjadi iringan untuk perang spiritual. Barong tidak sendirian. Ia ditemani oleh para kesatria desa yang setia, yang disebut dengan Kris. Mereka adalah perwujudan nyata dari pertahanan komunitas. Namun, Rangda tidak menyerang secara fisik. Sihirnya bersifat psikologis. Ia menyerang dengan halusinasi, membisikkan keraguan terdalam, dan memutarbalikkan logika. Ia adalah personifikasi kegelapan batin. Pada puncak pertarungan terjadi adegan paling menegangkan, yaitu saat para kesatria mengarahkan keris mereka ke diri sendiri. Tindakan ini dikenal sebagai ngurek atau ngerangsok. Ini adalah puncak dari kerasukan spiritual dan merupakan bukti kesetiaan mereka yang mutlak kepada Barong. Dalam keadaan kerasukan, dengan mata melotot dan nafas terengah, mereka menusukkan keris ke dada mereka. Saat tangan Rangda terancung, aura gelap menyelimuti panggung dan para kesatria terhuyung. Langkah mereka gontai dan tatapan mereka kosong. Atas perintah Rangda, mereka berbalik melawan Barong. Kekuatan Barong yang terwujud melalui iman kolektif telah menjadi perisai yang tak tertembus. Momen ini bukan sekedar pertunjukan, melainkan pembuktian nyata atas kekuatan iman. Pertarungan ini merupakan perwujudan dari dualitas alam semesta, yaitu keberadaan kebaikan dan kejahatan yang tidak dapat dipisahkan. Barong melambangkan Dharma atau kebaikan, dan Rangda melambangkan Adharma atau kejahatan. Keduanya harus ada untuk mencapai keseimbangan kosmis. Jika salah satu musnah, keseimbangan akan rusak. Dengan berakhirnya pertarungan tanpa pemenang, siklus kehidupan dapat terus berjalan. Ritual ngurek terjadi saat para pengikut Barong mengalami kondisi kerasukan atau trans. Bukan dalam kesadaran normal.
Dalam kondisi ini, mereka merasa kebal karena dilindungi oleh kekuatan spiritual Barong. Aksi ini bukan bertujuan menyakiti, melainkan sebagai simbolisasi perlawanan terhadap energi jahat yang dilambangkan oleh Rangga. Mengapa ritual ini begitu intens? Ritual ini bukan sekedar pertunjukan teater, melainkan proses psikologis dan spiritual komunal yang mendalam. Ini merupakan mekanisme pertahanan bagi masyarakat untuk menghadapi krisis seperti gagal panen atau wabah penyakit. Melalui ritual ini, komunitas memperkuat keyakinan kolektif mereka bahwa mereka dapat mengatasi kesulitan dengan mengandalkan perlindungan spiritual dan persatuan. Terdengar gamelan, bebanongan mengalut bukan sekedar melodi, melainkan panggilan dari alam gaib. Bayangan Barong, makhluk mitologi penjaga keseimbangan, menari dengan gerakan gemuruh, seolah siap menerkam kegelapan. Namun, di balik topeng berbulu itu tersembunyi kekuatan yang lebih purba dan tak terduga. Rangda, sang ratu leak yang menyeramkan, muncul dengan tawa melengking, menyebarkan energi negatif yang merayap di udara. Kedua kekuatan bertempur bukan hanya di panggung, tetapi di dalam jiwa setiap penonton. Ketegangan memuncak, udara terasa berat dipenuhi aura magis yang tak dapat dijelaskan. Saat pertarungan mencapai puncaknya, beberapa penari Barong memasuki kondisi trans. Mata mereka kosong. Gerakan mereka tak lagi milik diri sendiri. Mereka bergerak dalam kekuasaan yang lebih besar, mengalirkan energi kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Barong bukan hanya tarian, melainkan jendela ke dunia spiritual yang gelap dan penuh misteri, di mana batas antara realitas dan gaib menjadi kabur, meninggalkan kesan menakutkan yang sulit hilang dari benak. Pertunjukan telah usai, suara gamelan hilang dan asap dupa menghapus ketegangan di udara. Barong tidak pernah memusnahkan Rangda, begitu pula sebaliknya. Keduanya mundur karena keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan telah kembali untuk sementara waktu. Seorang penari dengan nafas terengah melepaskan topeng Barong yang berat dan membiarkan keringat membasahi wajahnya. Ia telah kembali menjadi dirinya sendiri, seorang ayah, suami, dan warga desa biasa. Namun, ada sesuatu yang ia bawa pulang dari ritual tersebut. Perasaan tanggung jawab, kebanggaan, dan kekuatan batin yang ia rasakan saat mengenakan topeng suci itu.